Assalamualaikum sahabat. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Materinya yaitu tentang adaptasi atau penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya dan menggali informasi penting dari teks sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Anak-anak hebat, kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kalian pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Tahukah kalian bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain? Ayo kita pelajari bagaimana rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, di Kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Setelah membaca teks tersebut, lengkapi peta pikiran berikut ini dengan menggunakan kalimat efektif. Jika sudah selesai, baca kembali peta pikiran yang telah kalian buat. Apakah jawaban kalian sudah memenuhi kriteria kalimat efektif? Anak-anak, pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya, pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Baca kembali teks pertempuran Ambarawa dan peta pikiran yang sudah kalian buat, kemudian jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan. Yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh rakyat Ambarawa? Yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara NICA yang melanggar kesepakatan? Yang keempat, bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar supit urang? Yang kelima, sikap apa yang kamu pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambarawa? Yang keenam, bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari
Berikan contohnya ya. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Saya setuju. Ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan? Ayo kita pelajari bersama. Beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya adalah hiena. Salah satu cara yang dilakukan hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergerombol. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang hiena ini ya. Hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hiena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hiena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Selain hiena, jenis hewan lain juga memiliki ciri khusus untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungannya. Misalnya, adaptasi hewan di gurun, kutub, laut, dan mempertahankan diri dari pemangsanya. Setelah ini akan kita bahas lebih lanjut ya, makanya jangan dilewati, tonton sampai selesai biar kalian lebih paham. Penyesuaian diri atau adaptasi hewan terhadap kondisi lingkungannya. Tujuannya antara lain yang pertama, mengatasi kondisi lingkungan tertentu yang ekstrim, misalnya sangat dingin atau sangat panas. Yang kedua, melindungi diri dari pemangsa. Yang ketiga, mencari makan dan minum. Hari ini kita hanya membahas dua saja, yaitu adaptasi pada kondisi lingkungan tertentu dan adaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Sedangkan yang ketiga akan Fumu bahas pada video yang lain. Cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Unta hidup di daerah gurun pasir yang panas dan kering. Rambut pada kelopak mata unta itu ada 2 lapis, tujuannya untuk menghalangi debu masuk ke mata. Kemudian, telapak kakinya lembut agar mudah berjalan di padang pasir. Punuk unta itu berisi cadangan lemak yang bisa diubah menjadi energi dan air. Yang keempat, usus yang sangat panjang untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan. Beruang kutub hidup di daerah kutub yang sangat dingin. Adaptasinya yang pertama, rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu atau pemangsa. Karena salju berwarna putih ya. Jadi, beruang kutub tidak mudah terlihat. Kemudian, lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin. Kamuflase adalah tersamarnya hewan karena warna atau bentuk tubuhnya sama atau menyerupai dengan lingkungan di sekitarnya. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa di malam hari. Karena burung hantu merupakan hewan nokturnal atau hewan yang mencari mangsa pada malam hari. Paus dan lumba-lumba termasuk golongan mamalia laut. Bukan ikan ya. Kalau ikan kan bernapas dengan insang. Kalau mamalia bernapasnya dengan paru-paru. Oleh karena itu, kedua hewan ini kerap muncul ke permukaan laut untuk menghirup oksigen. Kedua hewan ini juga memiliki kemampuan ekolokasi. Cara hewan beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Cicak dan tokek. Telapak kaki memiliki perekat sehingga dapat merayap di dinding.
Kemudian memiliki kemampuan autotomi, yaitu memutuskan ekor untuk mengelabui pemangsanya. Bunglon memiliki kemampuan mimikri, artinya kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai dengan kondisi lingkungannya. Tujuannya untuk mengelabui pemangsa dan juga untuk mengelabui mangsa. Walang sangit mengeluarkan bau menyengat untuk melindungi diri dari pemangsanya. Landak memiliki rambut seperti duri. Saat menghadapi bahaya, landak mengembangkan durinya dan membelakangi musuh. Sehingga apabila musuhnya menyerang, maka tubuh musuh akan tertusuk duri. Walaupun duri landak ini tidak beracun, tetapi dapat membuat musuhnya terluka. Kalajengking memiliki sengat beracun di ekornya untuk menyerang musuh. Kelabang, lebah, dan ular berbisa juga menggunakan zat racun untuk menyerang musuhnya. Cumi-cumi melindungi diri dari musuhnya dengan cara menyemburkan cairan seperti tinta yang berwarna hitam ke dalam air. Hal ini menyebabkan musuh yang menyerangnya tidak dapat melihatnya, dan ia dapat berenang dengan cepat untuk melarikan diri dari musuhnya. Ikan buntal mengembungkan tubuh dan memiliki duri beracun untuk melindungi diri dari musuhnya. Terenggiling dan kaki seribu atau luwing memiliki kulit yang keras dan menggulung diri jika diserang musuh, sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsanya. Belalang daun dan belalang sembah melakukan kamuflase, yaitu hinggap di dedaunan berwarna hijau sesuai dengan warna tubuhnya, sehingga belalang tersebut tersamarkan dan menyulitkan pemangsa untuk mengetahui keberadaannya. Berbagai jenis siput, kura-kura, dan penyu memiliki cangkang yang keras dan kuat untuk melindungi diri dari musuhnya. Siput tidak bisa berlari ketika musuhnya menyerang. Jadi, ketika terancam bahaya, siput memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang. Harimau, serigala, dan singa mempunyai kuku dan gigi yang tajam. Selain untuk merobek dan mencengkeram mangsa, gigi dan kuku yang tajam tersebut digunakan untuk menyerang musuhnya. Sungguh luar biasa Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya yang disebut dengan ciri khusus. Ciri khusus tersebut dimanfaatkan oleh hewan untuk mencari makan, untuk bertahan hidup, dan untuk melindungi diri dari pemangsanya. Sekarang silakan kalian tulis kesimpulan tentang cara hewan beradaptasi pada diagram berikut. Misal, kamuflase dilakukan oleh belalang dan beruang kutub. Silakan kalian lanjutkan ya sampai selesai. Selamat mengerjakan anak-anak hebat. Alhamdulillah, Bu Guru ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, tanpa di-skip, tanpa dilewati. Semoga kalian semua bisa memahami pelajaran ini. Hari ini kita belajar melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif dan mempelajari cara hewan beradaptasi atau ciri khusus yang dimiliki oleh hewan-hewan tersebut. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.